Selamat datang kembali di Recast kita. Hari ini kita bakal ngulik lebih dalam nih percakapan yang lumayan heboh antara Timothy Ronald sama Denny Sumargo. Sumber kita langsung dari transkrip wawancara di channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Kita coba bedah yuk ide-ide utamanya apa aja yang bikin kontroversi. Terus apa sih sebenarnya yang ngedrive si Timothy ini? Siap ya? Mari kita bongkar. Oke, langsung aja ke yang paling sering jadi omongan orang nih. Pernyataan-pernyataan dia yang provokatif itu loh. Kayak ngaku bisa buang 14 juta sehari. Atau bilang orang miskin kalau nggak dengerin dia. Itu gimana tuh? Cuma asal ngomong atau gimana? Kayaknya sih nggak asal ngomong ya. Kalau dari wawancaranya, dia sendiri ngakuin kok. Itu bagian dari strategi dia, game attention, permainan perhatian gitu. Game attention, maksudnya? Jadi gini loh, menurut dia di tengah lautan konten sekarang ini, perlu cara biar kelihatan menonjol. Jadi ya kadang perlu bikin sensasi atau kontroversi, biar orang noleh, biar pesannya didengar. Oh, jadi mirip kayak siapa tuh yang dia sebut? Andrew Tate, Donald Trump. Nah iya, dia nyebut nama-nama itu. Menurut dia mereka juga pakai kontroversi kan buat menarik perhatian massa. Strategi yang disadari ya. Jadi sengaja bikin ribut biar dibicarain orang. Betul. Tapi ya itu, ada risikonya juga kan. Pesannya bisa ketutup sama personanya yang kontroversial itu. Bener juga. Nah, ngomongin perjalanan dia, gimana tuh hubungannya sama bisnisnya? Dia kan mulai dari ternak uang ya? Iya, benar. Dia bangun ternak uang itu pas masih muda banget, umur 19, bareng temen-temennya. Platform buat belajar soal keuangan gitu. Tapi ya perjalanannya nggak mulus-mulus amat. Kenapa tuh? Sempat kena imbas, fenomena tech winter itu loh. Oh iya, yang startup pada susah dapat dana itu kan? Betul, banyak yang goyang waktu itu. Nah, setelah fase sulit itu, Timothy ini ngeklaim dia ambil alih penuh ternak uang. Oh, jadi dia pegang sendiri akhirnya. Terus gimana kelanjutannya? Nah, tim inti yang masih ada, katanya sih lanjut bikin akademi kripto. Akademi kripto? Jadi pindah fokus ke kripto gitu? Iya, posisinya jadi kelanjutan misi edukasi finansialnya, tapi lebih spesifik ke kripto. Ada klaim menarik nih dari dia. Katanya semua untung dari kelas berbayar akademi kripto itu... Yang sering dikritik jualan kelas itu ya? Iya, yang itu. Katanya semua profitnya itu dialihin buat kegiatan sosial. Oh iya, contohnya apa? Dia nyebut kayak bangun sekolah di daerah, terus bagi-bagi beras juga. Gitu klaimnya. Wah, klaim yang lumayan gede ya. Tapi di sisi lain, kontroversinya kan nggak berhenti di situ aja. Mulai dari bilang kuliah itu scam, Nah, itu rame banget kan? terus ada isu sama Raymond Chin, kritik Reza Arab, sampai bilang investor obligasi itu bodoh. Gimana dia ngejelasin ini semua di wawancara? Dia kasih klarifikasi sih buat beberapa hal. Soal kuliah itu scam misalnya, Gimana tuh klarifikasinya? dia bilang kritiknya itu bukan ke pendidikan secara umum, tapi lebih spesifik ke sistem pendidikan formal yang sekarang. Sistemnya kenapa emang? Dianggapnya udah usang lah, udah nggak relevan gitu. Apalagi buat bidang non-eksak, kayak bisnis atau kreatif. Nggak nyiapin buat dunia nyata katanya. Masuk akal sih argumennya dari sudut pandang dia. Terus soal Reza Arab sama investor obligasi, kalau soal Reza Arab, dia kayaknya resah sama waktu penonton, terutama anak muda, yang kebuang nonton live streaming berjam-jam. Dianggapnya nggak produktif aja gitu. Oke, kalau obligasi, kenapa dibilang bodoh? Nah, kalau obligasi alasannya lebih ke makroekonomi. Menurut dia, inflasi lagi tinggi, terus siklus utang global juga mengkhawatirkan. Jadi megang obligasi pemerintah jangka panjang itu berisiko lah menurut dia. Jadi ada alasan ekonominya ya? Tapi tetap aja pilihan katanya keras banget. Iya, dia ngakuin kok pakai diksi keras dan belak-belakan. Dan dia bilang nggak akan minta maaf soal opininya itu. Baginya itu jujur aja. Wah, konsisten ya sama personanya yang provokatif itu. Tapi di balik semua keributan ini, apa sih sebenarnya yang jadi motivasi dia? Dia sempat nyinggung soal uang itu kayak dendam masa lalu ya? Betul, dia cerita terbuka soal keluarganya dulu pernah susah secara finansial. Itu kayaknya jadi pemicu ya, dendam positif gitu buat dia harus sukses. Tapi selain uang. Nah, ini yang menarik. Dia berkali-kali bilang punya passion besar di edukasi. Pengen bantu ngurangin kemiskinan di Indonesia lewat edukasi finansial. Oh, jadi itu nyambung ke kenapa dia bikin platform edukasi dan bangun sekolah. Iya, katanya gitu. Makanya dia pakai platformnya buat edukasi massal. Meskipun ya, caranya itu tadi kontroversial. Jadi nyambung ya, antara pengalaman pribadi dia, misinya soal edukasi, sampai ke pilihan investasinya. Tepat banget.
Kayak keyakinan dia sama aset langka macam Bitcoin dan emas itu kan nyambung banget sama pandangannya soal inflasi dan sistem uang sekarang. Terus soal cita-cita mati dengan nol itu gimana? Itu juga nyambung ke misi sosialnya. Jadi dia pengen semua hartanya didonasikan sebelum meninggal. Keinginan buat ngasih dampak luas inilah menurut dia yang ngebuat dia ngerasa perlu pakai strategi game attention tadi. Perlu suara keras biar didengar banyak orang gitu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan dari obrolan dia sama Denny Sumargo ini, kelihatan sosok yang kompleks ya. Di satu sisi, bangun persona publik yang provokatif banget, nggak takut kontroversi. Tapi di sisi lain, dia klaim punya misi edukasi dan sosial yang kuat di baliknya. Persis. Nah, ini jadi ninggalin pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan sendiri. Seberapa jauh sih tujuan itu bisa menghalalkan cara? Apakah pakai kontroversi sengaja kayak game attention ini emang efektif dan etis buat capai tujuan mulia di zaman sekarang? Atau jangan-jangan strategi kayak gitu malah bisa bikin kabur atau ngerusak pesan baik yang mau disampaikan? Gimana menurut Anda? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Nah, sebagai penutup nih ya, penting banget buat Anda segera klik subscribe channel ini. Serius deh, jangan sampai waktu gabut Anda sia-sia, mendingan arahin buat nambah wawasan, dengerin pembahasan mendalam kayak gini. Oke? Sampai jumpa di sesi berikutnya.